Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan persiapan upacara Hari Ulang Tahun RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur sudah rampung 80%. Presiden optimis perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden Joko Widodo mengecek langsung lokasi Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dipastikan persiapan upacara Hari Ulang Tahun RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur sudah rampung dengan besar 80%. Tidak ada masalah yang berarti karena Presiden telah mengecek satu persatu lokasi hingga tata urutan upacara. Ditargetkan pembangunan rampung pada pertengahan Juli. Persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya. Sudah nggak ada masalah. Sementara itu, tahap pembangunan pertama yang masuk dalam skala prioritas seperti Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Sementara itu, pemindahan ASN, TNI, dan Polri juga sudah masuk dalam skala prioritas utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo direncanakan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada bulan Juli dengan syarat jalan tol dan bandara serta air telah siap digunakan. Segala upaya dikerahkan dalam kesiapan pembangunan IKN dalam menerima kepala negara maupun pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang. Direncanakan hingga akhir bulan Juni, semua fasilitas utama di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur telah siap digunakan, seperti fasilitas air atau instalasi air, bandara internasional dan juga jalan tol dari Balikpapan hingga Kalimantan Timur terhubung. Bulan awal Juli 2024, IKN siap menerima Presiden Joko Widodo berkantor di Penajam Pasir serta kesiapan dalam pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang. Istana Negara dan kantor Presiden di IKN akan resmi fungsional pada Juli 2024 dan dipastikan jika setiap bangunan di IKN termasuk Istana Negara dan kantor Presiden sudah tersedia listrik, air, dan internet. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimulyono membantah adanya perampasan tanah di IKN Nusantara. Basuki bahkan mengaku tak mengetahui isu perampasan tanah dan malah balik bertanya kepada awak media. Pelaksana tugas PLT Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara IKN Basuki Hadimulyono merespon tudingan masyarakat sipil Kalimantan Timur terkait adanya perampasan tanah oleh pemerintah. Basuki memastikan tidak adanya tindakan perampasan tersebut dan selalu diingatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk selalu mengedepankan masyarakat dalam pembangunan IKN. Bapak Presiden itu arahnya utamakan kepentingan rakyat. Ya. Itu. Ya belum tahu, saya baru ditunjuk. Ya kalau demo kan di mana-mana demo ya. Jadi saya kira saya nggak bisa jawab. Iya, kita pelajari dulu bos, gini belum apa-apa, pertanyaannya berat. Namun Basuki Hadimulyono belum memastikan apakah semua masyarakat telah dilibatkan. Dirinya masih perlu beradaptasi dengan tugas barunya sebagai PLT Kepala Otorita IKN Nusantara. Sebelumnya dalam sebuah siaran podcast Indonesian Corruption Watch, sahabat ICW menyatakan pembangunan IKN penuh dengan polemik, terutama soal perizinan dan kepemilikan tanah. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dia Sitriawan, iNews melaporkan. Percepatan pembangunan dilakukan di wilayah Purwakarta. Percepatan pembangunan tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tapi juga TNI dan Polri. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus melakukan percepatan pembangunan daerah di Purwakarta, Jawa Barat. Percepatan pembangunan daerah dilakukan Desa
Guruduk, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sasaran pembangunan fisik dan non-fisik dilakukan antara lain pembangunan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, renovasi tempat ibadah, kegiatan keagamaan, serta penyuluhan masyarakat. Selain pembangunan fisik dan non-fisik, program ketahanan pangan juga jadi perhatian dengan pendistribusian dan operasional pompa air untuk mengairi sawah tada hujan kepada kelompok tani. Percepatan pembangunan ini disambut baik karena berbagai program langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Indonesian Youth Diplomacy menggelar gala dinner bersama sejumlah tokoh nasional serta sejumlah duta besar di Royal Glass House Park Hyatt Jakarta. Acara tersebut digelar agar generasi muda dapat terkoneksi dengan para tokoh dan pemimpin global untuk Indonesia Emas 2045. Menyiapkan generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Indonesian Youth Diplomacy memfasilitasi pemuda-pemudi Indonesia terhubung dengan para tokoh dan pemimpin global pada Annual Gala Dinner 2024. Para pemuda dapat bertukar pikiran dan gagasan pada acara yang digelar di Royal Glass House Park Hyatt Jakarta ini. Ketua Indonesian Youth Diplomacy Michael Victor Sianipar menekankan, Indonesia Emas 2045 bukan hanya kuat di sektor ekonomi, tapi juga SDM yang memiliki pemikiran dan perspektif global. Taiwadi sebagai NGO, kami bukan pemerintah, kami bukan terafiliasi politik, tapi kami adalah pemuda-pemuda yang ingin bisa mewujudkan Indonesia yang kuat di dalam dan juga dihormati di luar, berpengaruh di luar. Jadi kita melihat pemerintahan ke depan ini juga akan membutuhkan pemuda yang bisa mendorong Indonesia di level global. Jadi selaras dan kita akan dukung visi pemerintah seperti itu. Indonesian Youth Diplomacy berkomitmen menyiapkan pemuda Indonesia yang berkualitas dan kompeten sehingga memiliki pengaruh di kancah global. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak muda Aceh unggul hebat atau amanah mengadakan pelatihan sekaligus menggali bakat dan potensi anak muda di bidang fashion. Kegiatan bertajuk X Fashion Explore Your Passion in Fashion berlangsung di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Indonesian Fashion Chamber berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada 500 anak muda Aceh tentang lika-liku dunia fashion. Para peserta diberi materi perkembangan industri fashion, strategi menembus pasar global dengan wastra Aceh, hingga diajarkan marketing dan branding. Mereka diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, khususnya dalam bidang fashion. Selain itu juga digelar pelatihan fashion bertema The Reign of Sultan untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Aceh lewat mode. Acara diawali pelatihan umum bertajuk X Fashion dan lomba desain yang dilanjutkan dengan kelas khusus untuk peserta terpilih. Mereka belajar berbagai aspek mulai dari proses menjahit hingga bagaimana produk bisa diterima oleh masyarakat. Melalui pelatihan, para desainer muda Aceh dapat semakin berkembang membawa nama Aceh di kancah fashion nasional dan internasional. Biasanya Unjuk rasa terkait kebijakan tapera dari pemerintah terjadi di Jakarta dan Tangerang. Masa menolak tapera yang dinilai akan semakin memberatkan kaum buruh. Dan kita ke informasi berikutnya, Aulia dan juga pemirsa. Pemirsa, Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadi Mulyono menyesal terkait program tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang ramai disorot publik karena memotong gaji pekerja. Basuki mempertanyakan aturan main Tapera yang terkesan tergesa-gesa. Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap,
Kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal. Pemirsa, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 mengenai kebijakan potongan tabungan perumahan rakyat atau Tapera terus menuai polemik dari berbagai pihak. Ya, Partai Perindo menilai Tapera justru menambah penderitaan bagi rakyat yang penghasilannya semakin tergerus akibat berbagai potongan. Partai Perindo mempertanyakan kebijakan tabungan perumahan rakyat yang justru menjadi beban tambahan bagi rakyat Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, Tapera justru menjadi tahapan penderitaan rakyat yang penghasilannya terus tergerus akibat berbagai potongan. Bahkan Tapera bisa menjadi peluang bagi oknum pejabat negara untuk melakukan tindak pidana korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Tapera ini lebih arah bukan tabungan, ya kan? Jadi tahapan mensengsarakan rakyat. Kenapa saya seperti itu? Satu, kalau seandainya gaji saya 10 juta dipotong 3% itu 300.000 per bulan. Dikali setahun itu 3.600.000. Nah, saya harus dikalikan berapa untuk mendapatkan rumah? Contoh 100 tahun baru 360 juta. Nah, sedangkan rumah tuh naik terus. Partai Perindo menilai pemerintah seharusnya fokus kepada program rumah subsidi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Dari Jakarta, Putu Bagus, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka diterima keluarga jemaah calon haji asal Tangerang Selatan, Banten. Ya, jemaah calon haji tersebut meninggal karena serangan jantung setelah 3 hari tiba di Arab Saudi. Sejumlah kerabat dan papan bunga berada di depan rumah warga di Kampung Keranggan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Ya, seorang calon jemaah haji meninggal dunia setibanya 3 hari di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Jemaah calon haji yang meninggal bernama Amarto Abdullah Samin. Dirinya berangkat berdua bersama istrinya dari Kloter 45 Embarkasi Tangerang Selatan, Banten. Saat berangkat menuju Tanah Suci, korban mendapatkan rekomendasi dari dokter jantung dirinya dalam kondisi sehat. Namun, menurut putra sulung almarhum, setelah 3 hari tiba di Arab Saudi, ayahnya terkena serangan jantung. Berdua kebetulan dia daftar dari tahun 2012, seharusnya berangkat tahun 2022. Tapi kebetulan karena ada COVID mundur 2 tahun, jadi berangkat tahun 2024. Bapak dan ibu itu masuk di Kloter 45, rombongan 10, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kalau berangkat itu bapak kondisi sehat, tapi namanya orang tua itu punya riwayat sebenarnya. Dan udah ada rekomendasi dokter, artinya bapak aman dan ibu untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Keluarga sudah merelakan ayahanda berpulang di rumah Allah. Usai mendapatkan kabar meninggal, jenazah almarhum langsung dimakamkan di Mekah. Almarhum meninggalkan 1 istri, 5 orang anak, dan 1 orang cucu. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Memiliki keterbatasan fisik tak menghalangi Rahmat, seorang tunadaksa yang dengan senang hati mengabdikan dirinya sebagai petugas haji di Arab Saudi. Inilah sosok Rahmat, pria asal Lampung Barat yang mengabdi sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2024. Rahmat terlahir tunadaksa, namun ia tak pernah merasa rendah diri. Senyum sumringah Rahmat menjadi ciri khas saat menyambut para jemaah calon haji Indonesia. Dengan sigap dan cekatan, Rahmat yang bertugas di bagian akomodasi memindahkan koper-koper milik jemaah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia juga memastikan para jemaah merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya selama berada di Tanah Suci. Walau harus menghadapi beragam karakter jemaah, namun ia tetap bersyukur dan selalu melayani mereka dengan ramah.
yakinlah bahwa di setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Mungkin teman-teman yang terlihat sempurna pun pasti ada kekurangannya, dan mungkin justru kita yang nampak kekurangannya ini justru harus bersyukur, karena kekurangan kita sudah nampak, artinya kita bisa menghandle itu. Kekurangan kita sudah nampak, tinggal kita munculkan kelebihan kita aja. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, keterbatasan tak menjadi penghalang penyandang disabilitas tunanetra berangkat haji. Jemaah calon haji tunanetra asal Binjai, Sumatera Utara tunaikan haji setelah 13 tahun didaftarkan haji oleh ibunya. Menyandang disabilitas tunanetra tak mengurungkan niat Putri Aura Hermawan menunaikan ibadah haji. Aura merupakan jemaah asal Binjai, Sumatera Utara yang terbilang masih muda. Wanita berusia 21 tahun ini ternyata sudah didaftarkan haji sejak usianya masih 8 tahun oleh orang tuanya. Dengan penuh haru, Ibunda Aura menceritakan antusias mereka bisa mendapatkan undangan ke rumah Allah di Arab Saudi pada tahun ini. Membesarkan apa? Seperti membesarkan anak. Putranya berapa, Ibu? 1. Oh, iya. Aura buta sejak dirinya baru dilahirkan. Kasih sayang orang tuanya yang besar menjadikan Aura mampu menjadi Qoryah nasional dan juga penghafal Al-Quran. Ada yang kayak baby blues gak mau sama anaknya. Kalau mama sih enggak, Kak. Sama papa itu ya udah selalu sangat sayang, menyayangi Aura banget, lebih masih berusaha gitu bapaknya sampai di usia berapa gitu. Sampai 11 tahun. Cuman usaha untuk aku nyembuh. Berbagai prestasi pernah diraih Aura. Dirinya berharap Aura dan ibunya dapat menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam kondisi selamat. Dari Makkah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Naswar, iNews Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif memperingatkan jemaah haji Indonesia agar tak menunaikan ibadah haji tanpa visa haji resmi, sebab pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan baru dengan sanksi sangat berat. Di musim haji tahun 2024 ini masih banyak jemaah asal Indonesia yang kedapatan mencoba untuk menunaikan ibadah haji walaupun tak mengantongi visa haji resmi. Sebelumnya 22 warga negara Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya 22 WNI ini dideportasi dan dilarang datang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 warga negara Indonesia asal Makassar yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap di dalam bus yang disewa sebesar Rp17.000. Pemerintah Indonesia pun kembali mengimbau seluruh jemaah haji agar mengikuti aturan. Selain guna menjaga hubungan baik dengan pemerintah Arab Saudi, namun juga sanksi yang diterapkan otoritas Arab Saudi cukup berat. Untuk jamaah Indonesia yang tidak menggunakan visa haji dan tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan haji atau dokumen yang mendukungnya di tahun ini, mohon bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan Saudi. Mereka sudah longgar, memberikan visa 3 bulan, memberikan multiple visa, memberikan visa ziarah menjelang puncak haji ataupun pada saat waktunya umroh, ya masih bisa umroh. Tapi juga mereka sudah menegaskan mulai tanggal 6 ya harus meninggalkan Makkah, gitu kan? Harus meninggalkan Makkah. Jadi di satu sisi mereka visanya terbuka, di sisi yang lain ada aturan loh yang harus Anda patuhi. Nah, ini tolong kita jaga sama-sama.
Dari Arab Saudi, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, akibat pemadaman listrik oleh PLN Palembang Operational Light Rail Transit atau LRT jadi terhenti. Sejumlah penumpang terpaksa melanjutkan perjalanan menuju stasiun dengan berjalan kaki menuju walkway atau jalur evakuasi. Selain penumpang yang melanjutkan perjalanan melalui walkway atau jalur evakuasi, sejumlah penumpang yang hendak menggunakan jasa transportasi LRT juga terlantar di stasiun LRT Jakabaring. Para penumpang mengaku kesal lantaran sudah menunggu berjam-jam di stasiun dan membuat aktivitas terganggu. Sementara itu, menurut Kepala Stasiun LRT DJKA, terganggunya operasional LRT lantaran 9 trafo milik PT KAI mati akibat pemadaman listrik. Ya terganggu lah, saya udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam? Ya. Karena kesalahannya bukan dari PT KAI atau LRT, dari PLN, mereka sudah ngerti lah. Kalau listrik di LRT ini kan adanya 9 trafo tempat listrik itu kan. Nah, semuanya mati. Pemadaman listrik serentak terjadi Selasa berdampak pada seluruh sektor kehidupan warga di Kota Palembang, baik sektor pelayanan, angkutan umum, hingga lampu lalu lintas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gangguan kelistrikan berimbas hingga Lampung dan Banda Aceh yang terjadi di Sumatera. Di Lampung, mahasiswa menyerbu minimarket untuk mengerjakan tugas kuliah, sementara di Aceh, peternak ikan merugi hingga puluhan juta rupiah karena ikan-ikannya mati. Hati-hati. Tuh ada mobil. Seluruh wilayah Lampung gelap gulita sejak Selasa siang hingga Rabu dini hari. Akibatnya arus lalu lintas kacau dan aktivitas warga lumpuh. Sejumlah mahasiswa di kota Bandar Lampung harus memutar otak untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan tenggat waktu yang diberikan. Para mahasiswa pun akhirnya menyerbu minimarket terdekat yang memiliki pembangkit listrik untuk mengisi daya alat elektronik penunjang kegiatan belajar mereka. Ngecas, sekalian menjahit tugas karena di kontrakan mati sama tidak yang kurang lah. Karena di jalan dari Lampung, mati dari tadi siang. Jadi kita inisiatif kemarin buat ngecas sekalian juga. Sementara di Aceh, ribuan ikan bawal milik kelompok peternak di Desa Gece, Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, mati karena aliran listrik pengantar oksigen terganggu. Akibat padamnya aliran listrik, kelompok budidaya ikan merugi hingga puluhan juta rupiah. Beberapa hari ini sering terjadi padam listrik oleh PLN Aceh. Jadi dampak akibatnya ikan bawal yang umurnya sekitar hampir 3 bulan dan mungkin beberapa bulan lagi akan panen, yang seharusnya panen mati diakibatkan kurangnya oksigen karena mati listrik. Matinya ikan budidaya diperkirakan masih akan berlanjut karena pasokan listrik baru akan normal sepenuhnya esok hari. Dari Aceh Besar, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan.